A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah berikan kita kekuatan iman sehingga walaupun ada yang mungkin di antara kita yang dalam keadaan sakit, semuanya kita singkirkan, kita tetap hadir di masjid ini. Semoga ini menjadi sebab disembuhkan oleh Allah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga dengan banyak kita bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Peristiwa yang menyedihkan terjadi di bulan Ramadan ini juga, Pak, adalah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, yang membunuh orang Islam pula, Pak. Jadi dia mulai fitnah ini, terbongkarnya itu sebetulnya Rasulullah udah lama tahu. Sewaktu Rasulullah, kemudian Umar, kemudian Abu Bakar, Utsman berada di atas bukit Uhud. Jadi bukit Uhud itu bergetar waktu itu, Pak. Apa kata Rasulullah? Wahai Uhud, diamlah, karena di atasmu ada seorang nabi, ada seorang yang siddiq dan dua orang syahid. Maksudnya Umar, Utsman. Jadi sudah digambarkan oleh Rasulullah sebelumnya, Pak. Nah, jadi waktu Umar bin Khattab menjadi khalifah, memang terbunuh waktu sholat subuh. Jadi kita ini, Pak, taat beribadah dalam kebenaran. Masalah kita mati kita dengan cara seperti apapun itu terserah Allah. Nah, ini contohnya Umar bin Khattab yang ditakuti oleh iblis sampai jalan yang dilalui Umar tidak berani, iblis lewat, matinya akhirnya terbunuh. Yang membunuhnya itu tentara khusus dari Persia yang menyamar menjadi budak. Nah, jadi operasi intelijen itu dari zaman dulu tuh ada, Pak. Karena orang Persia kan kalah perang sama umat Islam. Jadi mereka mengirim tentara khusus yang ahli dalam peperangan tetapi nyamar jadi budak, Pak. Nah, yang membunuh Umar ini nyamar jadi budak Abu Al-Mughirah bin Syu'bah. Nah, jadi kerja dia sama Al-Mughirah bin Syu'bah, Pak. Dan dia sangat piawai membuat senjata sampai Umar aja sayang sama dia. Pokoknya orang udah yakin lah sama dia, Pak. Padahal dia ini tentara khusus dan menyiapkan pisau beracun. Yang pisau beracunnya ini berbeda dari yang lain karena dia ahli itu, Pak, ya, berbeda dari yang lain. Pisau beracun yang dia buat. Nah, namanya ini adalah Abu Lu'lu'ah. Jadi subuh itu dia sembunyi. Khalifah Umar bin Khattab takbiratul ihram. Orang semua sudah takbir, keluar dia dari persembunyiannya langsung ditikamnya 3 kali. Habis itu baru di sembarang tebas dia, Pak. Jadi kena 17 orang, 7 orang jadi dia meninggal gitu. Dan dia tahu, langsung dia bunuh diri. Umar bin Khattab waktu itu mengatakan apa? Siapa yang membunuhku? Budak dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Alhamdulillah, bukan seorang muslim yang membunuh aku. Itu disyukuri oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena bukan orang muslim yang membunuhnya. Jadi keanehan racun dari pisau yang dia buat apa, Pak? Apapun yang dimakan keluar dari lubang tuh, nggak bisa ditutup, nggak bisa diobati. Pokoknya apa dimakan keluar dari lubang. Kan aneh lah racunnya tuh, Pak, kan. Memang dia ahli di situ. Nah, diangkatlah setelah itu Utsman bin Affan. Nah, inilah fitnah mulai bermula. Jadi Rasulullah itu pernah sholat begitu lamanya. Jadi Rasulullah pernah sholat sunat 2 rakaat dan berdoa sangat lama, Pak. Sahabat menunggu-nunggu untuk bertanya apa doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah.
Ternyata kata Rasulullah, aku berdoa 3 hal yang kuminta kepada Allah, 2 dikabulkan, 1 enggak. Yang 2 dikabulkan Allah, ya Allah jangan binasakan umatku karena kelaparan. Yang ini dikabulkan oleh Allah. Jangan binasakan umatku karena musibah, bencana. Yang ini juga dikabulkan. Jadi selapar-lapar apa umat muslim ini tetap akan ada yang membantunya, itu Pak. Asal dapat kabar banyak yang membantunya. Jadi kalau mati karena kelaparan rasanya tidak mungkin. Asal ada bencana, tidak juga umat Islam ini binasa semuanya. Tetap ada. Tapi pas kata Rasulullah, ketika aku berdoa kepada Allah, janganlah berpecah belah umatku. Yang ini tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa tidak dikabulkan Allah? Agar Allah menguji kita, Pak. Mana yang keras hati, mana yang egonya tinggi, mana yang bisa mengalah. Disitulah ujiannya itu. Makanya kita tidak akan pernah sepakat, Pak. Dalam satu hal itu pasti akan berbeda-beda. Tergantung kelegowoan hati kita menerima perbedaan. Jadi begitu Utsman diangkat jadi khalifah, nah ini timbul lagi masalah. Nah masalah ini bukan dari orang Islam awalnya, Pak. Dari seorang Yahudi yang menyamar jadi umat Islam. Ini mu'alaf lah dia, Pak. Pandai lah dia. Mu'alaf dia dulu. Setelah itu mulai dia menggoreng isu. Udah jadi orang Islam dia, udah dinampakkannya ketaatannya, orang percaya sama dia, mulailah dia menggembar-gemborkan, Pak. Utsman ini tidak betul nih. Dia ini tidak ikut perang Badar jadi ahli Badar. Dia ini membagi-bagi onta sedekah. Dia ini memberhentikan sahabat-sahabat senior di pemerintahan dia. Itu yang digorengnya, Pak, isunya. Indonesia pun pernah juga ya Bu ya, yang kena ini Sanuk Hokronya kan sempat masuk Islam tuh Pak di Madinah untuk belajar Islam. Karena kan tidak bisa masuk Madinah orang di luar Islam. Ternyata berhasil dia, sampai orang mengira dia betul-betul Muslim yang taat, Pak kan. Dan dikuasai semuanya, baru dia ke Indonesia balik. Dibuatnya lah orang Islam itu jangan ikut-ikut politik. Itu kan Sanuk Hokronya ya Pak. Pikirkan aja ibadah. Buat rumah ibadah dekat kuburan agar kita sering ingat mati. Jadi supaya umat Islam ini lemah, itu maksud dia sebetulnya, Pak. Dan ini berhasil, waktu itu berhasil, Pak. Nah, jadi dihasut-hasut oleh orang Yahudi ini, di Mekah gagal, di Madinah gagal, kemudian dia pergi ke Irak, dia sebarkan lagi berita-berita ini. Beritanya benar sebetulnya, Pak. Cuman dia salah tuh. Mengartikannya dia salah. Tapi memang sengaja dia salah kan, supaya orang mau ikut dia. Akhirnya di Irak, Mesir dapatlah dia pendemo sekitar 600 orang. Di demo lah Utsman bin Affan. Kata mereka, kau tidak ikut perang Badar, ngapa kau jadi ahli Badar? Diceritakan oleh Utsman. Kalian tahu tidak anak Rasulullah itu istri aku? Waktu perang Badar, anak Rasulullah yang istri aku ini sakit keras. Aku diperintahkan Rasulullah untuk merawat istri aku ini. Apakah salah aku menuruti perintah Rasulullah? Baru tahu orang-orang musyrik ini, baru orang-orang yang pendemo ini paham. Karena itu adalah perintah Rasulullah. Makanya Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar. Kau membagi-bagi onta sedekah dan yang tidak. Rasulullah tidak pernah membuat ini. Oh salah kalian tuh, kata Utsman. Rasulullah jangan kau onta lagi, kurma aja dibedakannya walaupun bentuknya sama. Ini kurma sedekah, ini tidak dibedakan oleh Utsman. Oh dari Rasulullah. Pernah cucunya dimakan kurma, Pak. Saking ragunya Rasulullah disuruhnya muntahkan, takut itu kurma sedekah. Baru pahamlah pendemo ini. Kemudian kau memberhentikan sahabat-sahabat senior, kau ganti dengan orang-orang baru, keluarga kau aja isinya. Kan itu fitnah dia, Pak. Tahu enggak kalian, kata Utsman bin Affan, bahwa Rasulullah pernah mengangkat anak umur 16 tahun menjadi panglima perang. Bahkan anak buahnya termasuk Umar bin Khattab dan Abu Bakar Siddiq. Buktinya mana-mana aja waktu itu. Jadi apa yang kau buat ini, apa yang pernah dibuat oleh Rasulullah. Nah akhirnya dia buat fitnah yang lain, Pak. Sehingga singkatnya terbunuhlah Utsman bin Affan di tangan umat Islam sendiri atas hasutan orang Yahudi yang menyamar menjadi Islam. Itu Pak. Jadi provokator-provokator seperti ini nih, dia akan tetap ada nih Pak. Cara-cara dia pura-pura masuk Islam, dia lihatkan ketaatan dia, tapi kita aja yang hati-hati. Ingat aja kuncinya Pak, orang Islam tidak boleh saling menghina, saling memaki. Kalau ada masalah tabayun dulu. Harus kita
tanya dulu. Lebih baik seperti itu. Waktu meninggal Utsman bin Affan, sepakatlah orang waktu itu mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah pengganti. Jadi tinggal satu orang gubernur yang belum berbaiat, yaitu Muawiyah, Pak. Muawiyah, apa kata Muawiyah? Kami mau membaiat kau Ali, tangkap dulu pembunuh Utsman. Tangkap pembunuh Utsman, baru kami baiat. Kata Ali, baiat aku dulu, nanti sama-sama kita cari yang membunuh Utsman. Nah, terjadilah perbedaan pendapat nih, Pak. Ini yang tidak selesai gitu. Jadi perbedaan pendapat itu memang pasti ada. Nah, Muawiyah tidak mau sebelum ditangkap pembunuh Utsman. Akhirnya terjadilah perang Siffin itu, Pak. Perang saudara antara umat Islam dengan umat Islam. Jadi 3 hari perperangan itu, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi supaya tidak tambah banyak korban, Ali mengajak berunding lah, karena tidak akan imbang. Pasukan Ali 120.000, Muawiyah cuma 90.000, Pak. Cuman nih sahabat Rasulullah semua nih, Pak. Di sebelah Muawiyah ada Ammar bin As, di sebelah Ali banyak juga sahabat Rasulullah, termasuk Abu Musa al-Asy'ari. Diajaklah berunding. Nah, berundinglah nih, Pak. Dari perwakilan Ali, Abu Musa al-Asy'ari diangkat mushaf tinggi-tinggi. Udah, kita diskusi, kita musyawarah. Kita musyawarah. Dan Ammar bin As. Waktu itu disepakatilah oleh orang ini berdua. Jadi ginilah, kita copot dua-duanya. Muawiyah kita copot jadi gubernur, Ali kita copot jadi khalifah. Nah, ini yang tidak disetujui umat Islam, Pak. Kalau harus turun. Nah, waktu itulah orang-orang yang bersama Ali yang menjadi pembunuh Utsman ciut, Pak. Sempat berdamai orang ini, mati kita. Apa akal? Langsung mereka memisahkan diri. Jumlah 12.000 orang dengan alasan tidak berhak manusia sama manusia yang memutuskan suatu perkara. Seharusnya ini Allah yang harus kita serahkan masalah ini kepada Allah, dan harusnya kita teruskan perang. Kata Ali, jangan sampai kita banyak terjadi pertumpahan darah, makanya aku ngambil, coba kita buat sama-samalah keputusan ini supaya tidak ada yang terbunuh lagi. Tapi karena keputusannya menurunkan Ali, akhirnya perang tetap berlanjut. Berlanjutnya perang ini gara-gara apa? Gara-gara orang yang 12.000 ini, Pak, menyingkir, Pak. Mereka menyingkir, tidak setuju dengan keputusan Ali dan tidak setuju dengan keputusan Muawiyah. Ini hukum dibuat-buat nih namanya. Itulah menurut mereka. Dan mereka ini, Pak, orang-orang yang memusuhi Ali itu semuanya adalah penghafal Quran, Pak. Itulah ngerinya itu, Pak. Beda pemahaman. Mereka penghafal Quran, tapi mereka beda pemahaman dengan Ali. Sampai akhirnya mereka memberontak keduanya, kepada Muawiyah, kepada Ali. Kami tidak setuju dengan kalian. Padahal di dalam mereka itu sudah tercampur tuh sama orang yang membunuh Utsman bin Affan. Nah, penghafal Quran ini terpengaruh dengan orang-orang Khawarij ini, Pak. Sehingga mereka mendebat Ibnu Abbas. Diutuslah Ibnu Abbas untuk berunding dengan orang-orang Khawarij ini. Kata Ibnu Abbas, kalian mau tok membaca Al-Quran aja atau macam mana? Pakai Al-Quran. Kalian ingat enggak surah Al-Quran yang mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 95, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut keputusan hukum 2 orang yang adil di antara kamu. Lihat, Allah dalam ayat ini menyerahkan kepada 2 orang yang adil untuk memberikan hukuman. Berarti tidak selamanya hukum itu langsung dari Allah. Allah pun mewakilkannya kepada manusia. Ini contohnya, siapa yang berburu ketika ihram harus ada hakimnya dari pihak manusia untuk mengadilinya. Nah, lihat kalian, apakah kalian menerima ayat ini? Kata Ibnu Abbas. Kata mereka, oke, kami menerima. Berarti ada hukum ini manusia yang mengadili. Terima dia. Apa ketidaksedangan kalian lagi dengan Ali? Dia menghapus gelar Amirul Mukmininnya. Padahal dia pemimpin orang Muslim, tapi dia tidak mau memakai gelar Amirul Mukminin. Kata Ibnu Abbas, kalian ingat enggak Rasulullah waktu berunding di Hudaybiyah? Ketika Rasulullah membuat ini perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Kan protes Suhail bin Amr, kami tidak ada ngakui kau sebagai Rasul. Kalau kamu sebagai Rasul, tidak mungkin kami perangi kau. Kami tidak setuju kau Rasulullah.
Maka kata Rasulullah kepada Ali, hapus tulisan Rasulullah ya Ali, ganti dengan Muhammad bin Abdullah. Apakah dengan Rasulullah menghapus gelar Rasulullah itu dia tidak jadi lagi menjadi Rasul bagi kalian? Itu diam orang tua. Apalagi yang tidak senang kalian? Ya, waktu perang Jamal dia tidak mau menawan pasukan musuh, kemudian tidak mau merampas harta rampasan perang. Kata Ibnu Abbas, gila kalian nih. Kalian tahu tidak yang diperangi waktu perang Jamal itu siapa? Ummul Mukminin Aisyah, istri Rasulullah, ibunda kita. Kalau kita tawan ibu kita sendiri, di mana letak kita sebagai seorang anak? Kurang ajar betul kita durhaka dengan istri Rasulullah. Kita rampas hartanya, berarti kita sudah murtad. Makanya Ali ketika berperang sama Ummul Mukminin Aisyah itu Pak, dicarikan tempat yang aman untuk dia berlindung. Tidak mau. Akhirnya gara-gara keterangan Ibnu Abbas ini, 2000 kembali kepada Islam, tapi yang sisanya tetap memberontak. Tidak ada jalan lain lagi, dibantai oleh Ali semuanya Pak. Itulah namanya perang Nahrawan, perang Ali bin Abi Thalib melawan penghafal Quran Pak. Jadi itu kadang bahayanya ya Pak ya, kalau sempat punya pemahaman salah, itu akibatnya. Banyaklah orang di Nahrawan itu yang meninggal Bu, terutama pasukan penghafal Quran ini. Rupanya masih ada sisa-sisanya Pak. Dan sisa-sisa ini orang yang sangat dekat dengan Rasulullah, orang yang sangat dekat dengan Umar bin Khattab, yaitu Abdurrahman bin Muljam Pak. Itu gelarnya Al-Mukri, yang mengajarkan Al-Quran semasa sahabat Pak. Akhirnya dia berunding bertiga. Ini reuni dia Pak, dengan Bara bin Abdullah, dengan Ammar bin Bakar. Kalian tahu kita sudah dihabiskan oleh Ali di Nahrawan. Mudah-mudahan syahidlah kawan-kawan kita, diterima di sisi Allah. Mereka orang-orang yang tidak takut dengan makian manusia. Jadi mereka itu merasa benar Pak. Tindakan mereka itu merasa mereka benar. Disepakatilah 17 Ramadan kita akan bunuh Ali. Kata Abdurrahman bin Muljam, aku bunuh Ali. Barak bin Abdullah, aku membunuh Muawiyah. Kemudian Ammar bin Bakar, aku membunuh Ammar bin As. Itu sudah direncanakan tuh Pak. Jadi waktu dia mau ke tempat Ali, dia sempat meminang perempuan di Syam. Perempuan ini rupanya bapaknya pejuang Nahrawan. Apa kata dia? Aku mau menikah denganmu, tapi maharnya kepala Ali. Itu dia minta Pak, maharnya Pak. Maka mulailah mereka berangkat. 17 Ramadan itu mengendap-endaplah malam Pak, menjelang subuh. Begitu Ali bin Abi Thalib keluar, langsunglah dipacoknya Ali Pak. Tempat dia tertangkap, bayangkan Bu, saking dia merasa dia benar, waktu dia dihukum tuh Pak, dibacanya surah Al-Baqarah ayat 207. Wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Dia merasa benar Pak. Dia tetap merasa benar. Sampai kata para sahabat, waktu dipancung tangannya ketawa dia Pak. Dia karena dia merasa dia benar. Kemudian pas dipotong lidahnya, di situ dia baru menangis. Itulah baru dia menangis. Dia merasa dia dalam keadaan benar. Yang membunuh Muawiyah juga gagal. Yang membunuh Ammar bin As juga gagal. Rupanya yang terbunuh justru orang lain Pak. Karena Ammar bin As waktu itu tidak jadi imam dia waktu subuh itu. Akhirnya salah bunuh jadinya. Terbunuh justru orang lain. Nah jadi dari sini kita tahu Pak, bahwa perbedaan antara umat Islam ini, kalau kita tidak legowo terhadap sebuah perbedaan, inilah jadinya Pak. Kemudian padahal Ali bin Abi Thalib itu orang yang sangat paham dengan Al-Quran, tapi masih ada orang yang kadang-kadang merasa dirinya lebih paham. Makanya Bu, ada kitab itu Asbabun Nuzul, itu kitab sejarah turunnya beberapa ayat Al-Quran untuk menjawab permasalahan umat. Karena kalau sempat tidak dipelajari asbabun nuzulnya Pak, dipakai ayat ini untuk lain, ini justru jadinya membahayakan. Contoh surah Al-Mujadilah ayat 22. Tidak dikatakan orang beriman kepada Allah dan hari akhir jika mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun itu bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, keluarga mereka. Jadi kalau udah tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak ada hubungan kasih sayang. Jadi banyak orang salah arti ayat ini Pak. Dilawan-lawannya bapak sama mamanya jadinya. Bapak tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya.
Yang bapak lakukan ini salah nih. Jadi kita tidak ada hubungan apa lagi Pak. Dilawannya bapaknya Pak. Padahal ayat itu turun waktu perang Badar Pak. Di rombongan orang Islam, di rombongan orang kafir itu saling bersaudara. Ada yang anaknya di situ, ada yang bapaknya di pihak musuh, ada yang adiknya di pihak musuh. Contohnya adik Umar bin Khattab ada di pihak musuh. Jadi orang Islam bertanya, ya Rasulullah, di pihak musuh ada bapak kandung kami. Kalau kami bunuh, tidak apa kira-kira? Membunuh anak itu tidak berdosa rasanya. Jadi kalau udah di medan pertempuran, putuslah hubungan tali darah. Itu maksudnya. Tidak bisa dipakai untuk sehari-hari Pak. Cuma berbeda bapaknya zikir bersama, dia tidak, dianggapnya bapaknya salah, kemudian dia lawan bapaknya. Halal saya melawan bapak Pak, tidak ada hubungan tali darah kita nih. Itu yang bahayanya Pak. Nah inilah yang terjadi kepada orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Mudah-mudahan kita selain belajar Al-Quran, kemudian dipelajari juga, ini alhamdulillah masjid kita ada guru tafsirnya ya Pak ya. Jadi kita insya Allah tidak akan salah dalam menafsirkan Al-Quran lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.